Tesla berhasil menjadi mobil terlaris di Korea Selatan pada Juli 2026 dengan mengalahkan sejumlah model lokal yang selama ini mendominasi pasar. Pabrikan mobil listrik Amerika Serikat tersebut membukukan sekitar 10.237 unit kendaraan atau setara dengan 33,1% dari total mobil impor yang terdaftar di negeri gingseng. Pabrikan mobil listrik Amerika Serikat Tesla berhasil menjadi mobil terlaris di Korea Selatan pada Juli 2026 dengan mengalahkan sejumlah model lokal yang selama ini mendominasi pasar. Berdasarkan data CarScoops, Tesla membukukan sekitar 10.237 unit kendaraan atau setara 33,1% dari total mobil impor yang terdaftar di negeri ginseng. Meski turun dari 11.119 unit pada Juni, Tesla tetap unggul jauh dari merek-merek premium asal Jerman yang dipasarkan di Korea Selatan dalam periode tersebut. Sebelumnya, brand BMW menempati posisi kedua dengan penjualan 6.533 unit, sedangkan Mercedes-Benz hanya terjual sebanyak 3.959 unit. Bahkan, kinerja Tesla sepanjang Januari-Juli 2026 mampu menunjukkan lonjakan signifikan dengan total penjualan mencapai 66.376 unit atau meningkat 149,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan model Y menyumbang 52.064 unit, disusul model 3 sebanyak 10.392 unit. Capaian tersebut menjadi semakin penting dikarenakan pasar otomotif Korea Selatan secara historis sangat kuat dikuasai merek domestik seperti Hyundai dan Kia. Kehadiran Tesla sekaligus menunjukkan perubahan preferensi konsumen khususnya terhadap kendaraan listrik dan teknologi. Bank Sentral China mempertahankan suku bunga acuan untuk periode Agustus 2026. Para pemangku kebijakan ekonomi China, dengan demikian, suku bunga pinjaman telah dipertahankan sepanjang 15 bulan berturut-turut. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate pada Agustus 2026. Keputusan tersebut memperpanjang periode PBOC mempertahankan LPR menjadi 15 bulan berturut-turut sejalan dengan ekspektasi pasar. Bank Sentral China mempertahankan LPR tenor 1 tahun di level 3%, sementara itu LPR tenor 5 tahun juga dipertahankan di level 3,5%. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemangku kebijakan di China kemungkinan lebih mengandalkan percepatan implementasi kebijakan fiskal dibandingkan pelonggaran moneter baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sejumlah data ekonomi China yang dirilis pada Juli 2026 seperti produksi industri, penjualan retail hingga penyaluran kredit menunjukkan bahwa negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut masih kesulitan mendorong konsumsi dan permintaan dalam negeri. Penyaluran kredit baru dalam mata uang yuan bahkan mengalami kontraksi pada Juli dan mencatat penurunan terbesar yang pernah terjadi. Realisasi tersebut juga berada di bawah ekspektasi pasar karena faktor musiman serta lemahnya permintaan kredit dari rumah tangga. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja kembali menurunkan perkiraan pertumbuhan domestik bruto 2026 menjadi 4,1% atau turun dari proyeksi 4,2% pada Mei dan perkiraan awal sebesar 5%. Perlambatan ekonomi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, sengketa perbatasan dengan Thailand, serta dampak berkepanjangan dari masalah penipuan daring. Sebagai informasi, sektor perekonomian Kamboja sangat bergantung pada pertanian, pariwisata, real estate, konstruksi, serta ekspor pakaian, alas kaki, dan perlengkapan perjalanan. Di mana pertumbuhan secara keseluruhan yang sedikit lebih rendah dari perkiraan disebabkan oleh pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata yang berada di bawah ekspektasi serta sedikit perlambatan di sektor pakaian. Sebaliknya, sektor perdagangan grosir dan eceran, keuangan serta konstruksi dan real estate masih sejalan dengan proyeksi awal pemerintah. Laporan ekonomi negara tersebut juga menyebut sektor manufaktur non-garmen yang didorong oleh ekspor sebagai titik terang. Sementara revisi ke atas diperkirakan akan memperkuat kinerja negeri Angkor Wat secara keseluruhan hingga akhir 2026.
Pemerintah Inggris bersiap mengambil langkah ekstrim untuk merespon krisis kekeringan yang kian memburuk, di mana ancaman kelangkaan air dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang membakar tanah Inggris dengan suhu melampaui rekor di atas 30 derajat Celcius dan menjadi gelombang panas terparah sepanjang sejarah. Pemerintah Inggris bersiap mengambil langkah ekstrim untuk merespon krisis kekeringan yang kian memburuk. Bahkan pembatasan penggunaan air rencananya akan diperketat dan diperluas, termasuk melarang aktivitas non-esensial yang melibatkan usaha jasa pencucian mobil, pembersihan jendela, hingga pengisian kolam renang pribadi. Surat kabar The Times melaporkan, tim perencana pemerintah telah memberitahu para menteri mengenai opsi perluasan skema larangan penggunaan air untuk keperluan non-esensial seiring menipisnya pasokan air nasional. Nantinya jika disetujui, sejumlah fasilitas pencucian kendaraan, kemudian pembersihan kaca gedung, kolam renang pribadi hingga penyiraman lapangan olahraga akan dihentikan sementara, meski pemerintah tetap membuka celah pengecualian terbatas. Sebagai informasi, ancaman kelangkaan air ini dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang membakar tanah Inggris sepanjang musim panas dengan suhu menembus di atas 30 derajat Celcius atau melampaui rekor total hari panas sejak 1976 yang dikenal dalam sejarah sebagai gelombang panas terparah di Britania Raya. Bahkan data resmi pemerintah menunjukkan sebanyak 71% wilayah Inggris telah resmi berstatus kekeringan. Adapun dampak kekeringan tidak hanya mengancam keran air warga, namun juga memicu bahaya bencana lanjutan. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham sempat melontarkan peringatan keras bahwa wilayahnya kini berada dalam kondisi yang sangat rawan kebakaran hutan dan mengimbau masyarakat setempat untuk ekstra waspada serta menghemat penggunaan air harian demi mencegah krisis semakin meluas. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa teknologi Tiongkok Xiaomi mencatatkan penurunan laba untuk 3 triwulan secara berturut-turut setelah anjlok 43% menjadi 16,5 triliun rupiah pada kuartal kedua 2026. Situasi ini terjadi akibat krisis pasokan chip memori global yang telah menekan kinerja produsen smartphone tersebut. Raksasa teknologi Tiongkok Xiaomi mencatatkan penurunan laba untuk 3 triwulan secara berturut-turut setelah anjlok 43% menjadi 6,2 miliar yuan atau setara 16,5 triliun rupiah pada kuartal 2 2026. Situasi ini terjadi akibat krisis pasokan chip memori global yang telah menekan kinerja salah satu produsen smartphone terbesar di dunia tersebut. Melansir Bloomberg, sepanjang April hingga Juni lalu, total pendapatan Xiaomi turun 6,1%, dengan koreksi terjadi di divisi smartphone sebanyak 7,5%. Xiaomi sendiri termasuk di antara korban terbesar dari krisis chip memori global yang tengah berlangsung setelah produsen semikonduktor memprioritaskan pembuatan chip canggih untuk kecerdasan buatan, sehingga memicu kekurangan pasokan chip memori konvensional dan mendorong lonjakan harga. Berdasarkan riset Counterpoint, Xiaomi mencatatkan penurunan pengiriman smartphone terbesar di antara 5 merek teratas dunia pada April hingga Juni 2026, di mana strategi perusahaan untuk menangkap seluruh spektrum permintaan smartphone dari ponsel premium dengan layar lipat hingga perangkat murah membuat produk sangat rentan terhadap krisis memori. Selain smartphone, Xiaomi juga memproduksi sejumlah produk elektronik termasuk kendaraan listrik. Bahkan pihak manajemen akan mulai menjual mobil listrik ke luar negeri tahun depan yang dapat mendorong bisnis ini menjadi penggerak pertumbuhan perusahaan dan menjadi ancaman bagi merek-merek barat yang sudah mapan meski harus menghadapi sejumlah tantangan ekspansi termasuk tarif, pengawasan regulasi, dan standar keselamatan yang lebih ketat. Berbagai sumber IDX Channel.